Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Saya Endang Kristiana Sinaga SPD dari SMP Swasta RK Serdang Murni Lubuk Pakam. Saya Sumiran SPDI dari SMP Negeri 2 Lubuk Pakam. Saya Siti Zakia Rokani SPD dari SD Negeri 101898 Lubuk Pakam. Di sini kami melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat siang Ibu Endang. Selamat siang juga Ibu Kia. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, kondisi saya saat ini dalam keadaan baik. Nah Bu, kita bincang-bincang dulu boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Nah, sebelum kita melakukan coaching ya, ini Ibu akan melakukan coaching ya kan? Betul Bu. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Boleh. Pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya Bu. Ya Bu ya, pada coaching kita hari ini coach dan coachee, Ibu sebagai coach ya Bu ya, Iya. dan coachee Ibu nanti akan saya amati. Jadi nanti saya akan duduk di samping Ibu ya Bu ya ketika Ibu melakukan Boleh, Ibu. coaching. Boleh. Nah, jadi sudah sesuai belum dengan rubrik penilaian kita? Nah, Iya. apakah sudah sesuai dengan alur kita? Iya, Bu. Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya? Juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan berbobot dari Ibu ya Bu ya. Baik. Nah, Bu. jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Caranya kemitraan, Ya Ibu. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, saya langsung masuk aja ya Bu ke pertanyaan pertama. Boleh Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu Kia, untuk proses coaching nanti yang akan saya lakukan, ada kompetensi yang harus saya kembangkan. Ya, yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian saya mampu mendengarkan dengan aktif, kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Nah, pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi dari 3 kompetensi yang Ibu bilang tadi? Oke, baik Bu Kia. Dari ketiga kompetensi yang saya sampaikan tadi, ada 2 yang perlu saya kembangkan. Yang pertama itu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Berarti ada 2 ya Bu, Iya, mendengarkan secara aktif dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan ketiga dari saya Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Baik Ibu, indikator ketercapaian yang ingin saya upayakan pada saat proses coaching nanti itu adalah coach saya nanti bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapinya. Dia akan menemukan sendiri solusi berdasarkan pengembangan dari saya ya untuk kemampuan si coaching nanti. Ya demikian ya Bu, praobservasinya kita hari ini. Silahkan Ibu melakukan coaching kepada coachingnya. Nanti setelah Ibu melakukan coaching, kita ketemu lagi ya Bu ya untuk Boleh, Bu. bincang-bincang pasca observasi ya Bu. Boleh. Selamat coaching ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak Bu Kia. Selamat siang ini Pak Sumiran. Selamat siang Bu. Iya. Apa kabarnya ini Pak Sumiran hari ini? Baik Bu. Oke Pak Sumiran, tempo hari Bapak meminta saya untuk berjumpa dengan Bapak. Ini sepertinya Bapak bercerita tentang sesuatu kepada saya. Yuk mari Pak, ceritakan dulu Pak. Tapi sebelum nanti Bapak bercerita, saya ingin tahu nih Pak. Menurut Bapak ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari pertemuan kita ini?
Ini Bu, saya mau dapat solusi lah Bu dalam menghadapi siswa berkebutuhan khusus. Jadi kebetulan kan sekolah kami itu sekolah inklusi Bu. Jadi saya dengar juga sekolah Ibu juga dulu pernah menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Oke Bapak. Lalu di sini yang menjadi permasalahannya ini apa Pak? Boleh Bapak bercerita Pak? Silakan Pak. Baik Bu, jadi saya kan ngajar TIK ya Bu, komputer. Iya. Jadi yang jadi masalah itu Bu, materi yang saya sampaikan kepada anak yang berkebutuhan khusus ini kan agak sulit ya Bu, karena mereka memang anak-anak yang secara fisik itu memang memiliki kekurangan, sehingga dia tidak bisa normal seperti anak-anak yang pada umumnya. Nah, kebutuhan khusus yang ada di sekolah kami ini kan tunanetra Bu. Jadi tunanetra ini tidak melihat Bu ya. Nah, di sana juga dalam penglihatan mereka itu ada yang tidak tidak 100% melihat, tapi ada tingkatannya Bu. Artinya tingkatannya itu mulai 70, 80 dan sampai 90%. Jadi semakin tinggi dia tingkatnya, semakin tidak bisa melihat. Jadi ada beberapa siswa yang memang tingkatnya nggak terlalu parah kali. Oke. Jadi berdasarkan situasi tersebut ada anak yang tunanetra tadi ya Pak ya, dia tidak sepenuhnya ada yang total tidak bisa melihat, ada yang memang total bisa melihat. Lalu di sekolah Bapak itu berdampingan dia anak tunanetra dengan anak yang biasa yang itu ya, bagus ya Pak ya. Iya. Nah sekarang Pak yang menjadi permasalahan Bapak ini gimana ya? Saya kesulitan Bu memberikan materi kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gitu ya Pak. Makanya saya mau jumpa sama Ibu, mana tahu ada solusi yang bisa kita ambil Bu. Bagaimana cara memberikan materi itu supaya tersampaikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau begitu Pak nih, menurut Bapak ini untuk mencapai itu semua, apa ya Pak strategi yang harus Bapak lakukan menurut Bapak? Inilah Bu yang masih bingung Bu, tapi saya ada rencana sih Bu, karena anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, yang tunanetra ini kebetulan tinggalnya itu di pantai asuhan ya Bu. Jadi mereka memang dikoordinir, artinya mereka memang disatukan di sana di sebuah lembaga itu. Nah saya dengar kemarin mereka memang memiliki eskul Bu, eskul untuk komputer gitu. Jadi saya pingin kayaknya bisa enggak gitu ya, kira-kira kalau kita meminta program yang memang digunakan mereka gitu, biar kita ambil programnya dan kita pelajari. Oh gitu ya Pak. Jadi untuk melaksanakan strategi Bapak ini, kalau menurut Bapak ini, adakah pihak lain yang dapat membantu Bapak di sini? Kayaknya ada Bu. Siapa Jadi, itu? pihak yang bisa membantu itu ya memang dari yayasan mereka Bu, dari Yapenta itu. Jadi nanti saya punya rencana juga berkolaborasi dengan guru pendamping mereka yang mengajarkan eskul itu tadi, supaya kita bisa ambillah aplikasi atau model pembelajarannya bagaimana supaya bisa kita terapkan di sekolah kita untuk anak-anak yang tunanetra tadi. Oke Bapak, itulah nanti strategi yang Bapak lakukan ya Pak ya. Jadi kalau nanti strategi ini, kolaborasi ini sudah terlaksana, menurut Bapak ini anak-anak yang berkebutuhan tadi itu bisa sampai level berapa nanti Pak menurut Bapak? Kalau harapan saya bisa sama Bu dengan siswa yang normal ya Bu ya, yang reguler. Jadi kalau posisi yang kita harapkan nanti di angka 9, mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga bisa pada posisi itu. Iya Pak. Jadi untuk mencapai itu semua, ini rencananya nih Pak, kapan ya Pak mulai Bapak laksanakan? Kayaknya secepatnya lah Bu kita lakukan rencana ini di minggu ini. Mungkin nanti kita
kita bisa ketemu dengan pihak dari yayasan itu, kita bisa berkolaborasi Gitu ya, secepatnya ini ya Pak. cepatnya ya. Jadi kalau nanti ini bisa dilakukan ya sesuai dengan konsep Bapak, sesuai dengan rencana Bapak, maka nanti permasalahan Bapak ini bisa Bapak atasi. Kayaknya bisa ya. Seperti itu. Baiklah Bapak, menurut Bapak ini ya, dari semua rencana yang Bapak lakukan, apakah menurut Bapak nanti adakah akan timbul hambatannya Pak? Bisa jadi Bu, kalau hambatan ini kan kita memang belum tahu pasti, tapi ketika nanti misalkan kita sudah melakukan kolaborasi, tetapi ada beberapa, ini kan mungkin kolaborasi ini dalam hal aplikasi Bu ya. Setelah aplikasi itu nanti kita terima, mungkin ada beberapa hambatan yang mungkin kita nggak bisa menggunakan, hambatannya di situ. Jadi kita harus apa ya saya bilangnya, kita harus mencari ilmu kembali untuk mempelajari aplikasi itu. Wah, bagus juga ya Pak. Berarti Bapak sudah banyak ini planningnya ya Pak ya, Iya, Bu. untuk melaksanakan itu semuanya dengan harapan nantinya anak Bapak ini bisa sama ya Pak ya, sama ya nilainya, sama cara menangkapnya, pembelajaran dari Bapak ya Pak. Wah, bagus sekali nih Pak. Baiklah Bapak, kalau begitu Bapak boleh melaksanakan rencana Bapak ya Pak ya. Jadi nanti ini kita akan ketemu kembali ya Pak. Baik. Ya, untuk nanti waktu yang telah kita tentukan ya Pak ya. Saya juga ingin tahu Pak ini apakah rencana Bapak ini semuanya dapat sukses terlaksana atau tidak ya Pak ya. Oke lah Bapak, ada lagi yang mau disampaikan Pak? Saya rasa sudah cukup Bu, ini sudah menambah apa ya Bu, dengan kita sudah tukar informasi, ngobrol ini nambah semangat ya Bu. Jadi awalnya yang saya masih ragu-ragu, sekarang kayaknya sudah apa ya, sudah bulat lah pikiran itu Bu. Jadi semoga juga ini bisa berhasil nanti Bu. Mohon doanya juga ya Bu. Oke Bapak, jadi hari ini perasaan Bapak ini sudah lega ya Pak ya? Iya, Bu. Iya, bagus sekali Bapak. Oke Bapak, saya rasa sudah cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya Pak ya. Oke, baik. Baik Pak Sumiran, terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang Ibu Enda. Selamat siang. Bagaimana perasaannya tadi setelah melakukan coaching dengan Pak Sumiran? Wah, saya merasa terharu karena saya ternyata bisa membantu Pak Sumiran tadi untuk membantu menyelesaikan masalahnya dengan cara menggali kompetensi yang Bapak itu. Tadi saya sudah mendengar ya Bu ya, tadi saya sudah berada di samping Pak Sumiran, mendengar proses coaching dari Ibu dan Pak Sumiran. Iya, Bu. Lalu sebelum penutup ya Bu, sebelum kita penutupan saya akan melakukan beberapa pertanyaan lagi Boleh Bu. pasca observasi yang Ibu lakukan, yang saya lakukan observasi Iya. Bu. Yang pertanyaan yang pertama nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Baik Ibu, dari proses coaching tadi ya saya sudah mengembangkan kompetensi yang saya harapkan, yaitu saya bisa mendengar secara aktif ya ketika Bapak coaching tadi itu menyampaikan permasalahan yang dimilikinya. Bahkan saya mencoba menggali ya potensi yang dimiliki sehingga Bapak itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan proses coaching tadi saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching, kemudian saya juga sudah mengikuti proses coaching itu berdasarkan alur saya. Jadi kompetensi tadi yang saya harapkan, yang saya ingin kembangkan itu sudah tercapai. Itu menurut saya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, Iya, Bu. tadi
Tadi Ibu waktu melakukan proses coaching sudah baik, Iya, ya. terima kasih Bu. Dan alur ceritanya juga sudah sesuai. Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga coach Ibu tadi dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, ya kan Benar, Bu? benar. Ya, lalu coaching yang Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Iya, baik. Nah, pertanyaan yang kedua nih Bu. Iya, Ibu. Pertanyaan terakhir nih Bu. Boleh, Pertanyaan Bu. terakhir dan Boleh. kedua ya sebelum Iya, kita boleh. tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Ibu, dari proses coaching yang telah saya lakukan tadi, saya tetap terus Bu ingin berusaha mengembangkan kompetensi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini tadi Bu, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan ini saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh si coaching, sehingga nantinya siapa saja yang ingin menyampaikan permasalahannya, ingin dibantu menyelesaikan masalahnya, mereka jadi rindu terhadap saya untuk berbincang-bincang mengenai itu Bu. Oke, baiklah Bu, demikianlah observasi kita hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan. Semoga Ibu menjadi coach yang dirindukan sama coach-coachnya ya Bu Benar ya. Ibu, itu harapannya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, Selamat Ibu. siang Ibu Enda. Selamat siang.